Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita hingga kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sehingga kami masih ada sampai hari ini. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini hamba akan memberitakan firman-Mu. Kiranya setiap pendengar boleh dapat menjadi bahagian dalam kehidupan mereka dan menjadi pelajaran buat mereka semua yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami datang berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Kembali pada hari ini saya akan membaca firman Tuhan yang saya boleh ambil dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dunia. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah yang boleh datang dalam kehidupan kita setiap hari, di mana di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikut firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini yaitu dengan tema jejak kaki Kristus. Di dalam kehidupan Kristus, saudara yang kasih dalam Tuhan, jejak awal kehidupan Yesus di dunia ini bahwa Yesus lahir di Bethlehem di dalam kandang domba. Kedatangan Kristus pertama kali di dunia ini yaitu dalam wujud rupa anak manusia yang dikandung melalui Maria dan lahir di kandang di Bethlehem adalah mengemban rencana Allah Bapa dalam rangka menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 jelas di situ berkata bahwa karena begitu besar penyertaan Tuhan atau begitu besar kasih Tuhan di dalam dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa tetapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya, Kristus taat bahkan sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib dan boleh naik ke surga. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus rela disalibkan, bahkan dianiaya di kayu salib. Dia boleh menderita, menanggung setiap dosa umat manusia, dosa yang tidak selayaknya atau penderitaan yang tidak selayaknya Ia tanggung. Tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, Dia boleh menanggung setiap dosa kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Kedatangan Kristus yang pertama ini tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Di dalam ayat yang ke-17 bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nyata di sana bahwa
Kedatangan Tuhan ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita adalah salah satu anak Tuhan yang tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus di sini terangkat ke surga dan meninggalkan dunia, yaitu dia naik untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, agar kita semua boleh dapat diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 bahwa tujuan Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dunia yaitu membalas setiap perbuatannya buat manusia. Setiap kita, apakah kita tetap setia atau tidak setia di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan apabila kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ke muka bumi ini, kita boleh diangkat dan bersama-sama naik ke surga, bersama Dia memerintah di dalam kerajaan surga yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, marilah kita tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita setiap anak-anak Tuhan tetap mengiring Tuhan dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Dan apabila kedatangan Tuhan ke muka bumi ini kedua kalinya, kita boleh dapat didapatkan dengan tetap tekun, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 16 tadi nyata di sana bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan di dalam kehidupan kita di sini bahwa Dialah jalan satu-satunya. Dialah Tuhan, adalah Raja di atas segala raja yang memerintah di muka bumi maupun di sorga pada akhirnya, dan kita boleh dapat bersama-sama dengan Dia apabila kita tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita terkadang banyak perkara atau banyak masalah yang boleh saja membuat kita lupa akan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita semua yang ada tidak melihat setiap perkara kehidupan kita, tetapi kita tetap setia memandang kepada Tuhan. Apapun yang anak-anak Tuhan hadapi pada saat ini, kita tetap setia memandang Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan, agar Tuhan senantiasa berkenan kepada kita. Di dalam kehidupan kita mungkin juga banyak hal-hal yang mengecewakan atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi baiklah kita senantiasa untuk berbenah diri, tetap setia, dan tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Dia anak Allah yang dikandung daripada anak darah Maria, dan Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia rela dianiaya, Dia rela dicambuk untuk menebus dosa manusia. Begitu besar penderitaan Tuhan apabila kita melihat bahwa penderitaan Tuhan begitu besar di dalam kehidupannya, dan Dia rela, tetapi Dia tidak pernah mengeluh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia tetap menjalani setiap penderitaan yang Dia emban dalam kehidupannya, bahwa untuk datang di dunia ini, didatang menyelamatkan setiap kita. Dia rela menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, baiklah kita senantiasa anak-anak Tuhan begitu atau tetap setia di dalam kehidupan kita. Walaupun tantangan datang silih berganti, rintangan apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan yang tetap setia atau tetap menerima setiap ujian yang Dia boleh alami di saat Dia disalibkan. Dia tetap setia kepada Allah Bapa,
untuk melakukan setiap perintah Allah Bapa di dalam kehidupannya, dan menerima setiap siksaan, bahkan menerima atau dia rela disalibkan untuk kita, setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita tetap setia atau tetap mengandalkan Tuhan, mengiring Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, dan tetap membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan tetap setia kepada Bapaknya, begitu juga kita, anak-anak Tuhan, tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, perjalanan kita atau setiap kehidupan kita, terkadang kita tidak mampu, kita tidak sanggup, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan apakah kita akan takut menghadapi kehidupan dunia ini, kehidupan yang penuh dengan lika-liku, persoalan, pergumulan di muka bumi ini. Kita menyadari bahwa selagi kita masih ada di dalam muka bumi ini, maka kita akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, dihadapkan dengan berbagai macam pergumulan kehidupan. Baiklah itu kita anak-anak Tuhan, senantiasa tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, senantiasa tetap bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Kita senantiasa mengucap syukur lewat doa kita, maka kita akan diberikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalani hidup ini. Anak-anak Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, terkadang kita anak-anak Tuhan mungkin melupakan Tuhan, maka dari situ kita merasa tidak mampu, kita senantiasa merasa khawatir menghadapi hidup ini karena kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap setia, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menopang kehidupan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab yang boleh menguatkan kehidupan kita apabila kita tetap senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan anaknya yang percaya kepadanya. Maka dari itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita tetap senantiasa percaya kepada Tuhan, tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan mendapatkan kita tetap setia. Dan apabila kedatangannya nanti, kita boleh diangkat bersama-sama dengan Dia, berada di surga, bahwa di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi duka cita, tetapi ada sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apabila kita tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengiring akan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kehidupan yang senantiasa bersukacita apabila kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun di luar sana, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak goncangan atau banyak kabar yang begitu menakutkan apabila kita dengar, tetapi sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila kita tetap berpegang teguh dalam doa kita kepada Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka berita apapun atau goncangan apapun yang boleh menggoncangkan iman kita, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan rapuh atau tidak akan larut di dalam setiap berita-berita yang akan merusak kehidupan kita. Tetapi kita boleh dikuatkan, kita boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini apabila kita tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya boleh bawakan pada saat ini tidak atau kurang panjang, tetapi biarlah senantiasa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, atau senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua yang ada. Shalom.